Xiao Bao. Wu. Nona, Tuan Shen menyuruhku untuk mengantar tuan muda kecil ke sini. Sudah kuantar, aku akan kembali ke atas untuk melayani. Terima kasih. Mungkinkah Zhou Tifu benar-benar istri Tuan Shen? Wu, siapa yang mengganggumu? Sayang, tenanglah. Ibu baik-baik saja. Siapa yang mengganggumu? Bukan urusanku. Dia yang mengganggu ibu. Benar, dia. Kami tidak melakukan apa-apa. Kau mengganggu ibuku. Aku akan melawanmu. Sayang, kau baik-baik saja? Shen Fuchen, apa yang kau lakukan? Zhou Tifu, apa yang kau pura-purakan? Anak ini, dan beberapa orang tadi, semuanya aktor yang kau sewa, kan? Aktor. Kau ingin memancingku, menipuku untuk mengatakan bahwa kau adalah istri pemilik rumah ini. Dan untuk menutupi kebohongan itu, kau menyewa banyak aktor seperti itu. Kau benar-benar menghabiskan banyak usaha. Ternyata dia menyewa aktor. Hampir saja aku tertipu. Fuchen, jangan bicara lagi. Bagaimana jika benar-benar anak Tuan Shen? Bagaimana mungkin? Kau sangat mengenalnya. Dia tidak mungkin punya anak dengan orang lain. Orang jahat, berani mengganggu ibuku. Ayahku tidak akan memaafkanmu. Zhou Tifu, dari mana kau menemukan anak ini? Ini anakku. Anakmu. Kau jelas mengatakan bahwa kau hanya ingin punya anak denganku. Kau bisa menikah. Kenapa aku tidak bisa menikah dan punya anak? Aku tahu kau sengaja ingin membuatku kesal. Membuktikan bahwa kau hidup lebih baik dariku. Tapi berbohong. Setidaknya buatlah kebohongan yang meyakinkan. Pria kaya mana yang mau menikahi wanita jorok sepertimu? Apa dia buta? Benar juga, istri pemilik rumah ini. Bagaimana bisa berpakaian sederhana seperti itu? Tak disangka, kau benar-benar menyewa aktor untuk berakting demi kebohonganmu. Jangan bicara omong kosong. Ayahku bilang, ibuku adalah wanita terbaik di dunia. Tidak peduli bagaimana penampilan ibu, ayah tetap menyukainya. Sayang, kita tidak perlu pedulikan mereka. Ingat, jangan pernah meniru orang-orang ini saat besar nanti. Meskipun berpakaian mewah, tidak bisa menyembunyikan hati yang miskin. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya memberitahu kalian, nilai sejati tidak dinilai dari uang dan penampilan luar. Sayang, ayo pergi. Kita tidak perlu berurusan dengan mereka. Ayo, berhenti. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Jelaskan semuanya hari ini, atau kau tidak akan pergi. Shen Fuchen, aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Minggir, tidak ada yang perlu dibicarakan bagaimana. Kita baru putus 7 tahun. Hari ini kau muncul dengan seorang anak berusia 5 tahun. Aku tidak percaya kau langsung menikah dengan orang lain setelah meninggalkanku. Kau membohongi siapa? Aku tidak perlu membohongimu. Ini anakku. Aku sudah menikah. Dan aku hidup sangat bahagia. Kumohon, jangan ganggu hidupku lagi. Aku tahu ini caramu untuk menghukumku. Kau pikir kau bisa membohongiku hanya dengan mencari seorang anak? Anak ini adalah aktor yang kau sewa, kan? Kau sebenarnya belum menikah, kan? Kau gila. Kenapa aku harus menyewa aktor untuk membohongimu? Siapa kau? Shen Fuchen, kau benar-benar sakit parah. Wu, orang ini aneh sekali. Kenapa dia terus bilang aku bukan anakmu? Karena dia sakit. Kau ingat apa yang ibu katakan? Jangan bermain dengan orang bodoh. Nanti tertular. Ya, aku ingat. Bu, ayo kita temui ayah. Xiao Bao ingin bertemu ayah. Baiklah, ibu akan membawamu menemui ayah. Ayo pergi. Zhou Tifu, sampai kapan kau ingin berpura-pura? Karena kau tidak mau mengakuinya, maka jangan salahkan aku karena tidak mengingat masa lalu. Bawa anak ini ke kamar sebelah untuk beristirahat. Lepaskan. Kalian sedang apa? Lepaskan. Lepaskan anakku.
Xiao Bao. Ibu. Xiao Bao. Halo, Bu. Yanin. Penyakit ayahmu semakin parah. Operasi ini harus dilakukan oleh spesialis medis dari Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Cina Haixi. Dokter Chu yang bisa melakukannya. Apakah kau sudah menghubunginya? Jangan khawatir, Bu. Aku dan Fu Chen akan menghubunginya. Setelah kami selesai menghadiri reuni, kami akan segera pergi ke Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Cina untuk mencari Dokter Chu. Baiklah, kalau begitu, urus saja urusanmu. Aku dan ayahmu akan menunggu kabar darimu. Baik. Xiao Bao. Tenang saja. Aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya membawanya ke ruang tamu sebelah untuk menunggu. Dia tidak akan dalam bahaya. Aku sarankan kau melepaskan Xiao Bao. Sekarang berhenti masih sempat. Dia benar-benar anak Sensei Yuan. Dia tidak akan memaafkanmu. Kau juga pernah mendengar reputasi Sensei Yuan di Haixi, kan? Aku tentu saja pernah mendengarnya. Presiden Sen sangat mencintai istri dan anaknya. Dulu ada seseorang yang tidak sengaja menabrak Nyonya Sen di jalan. Dia langsung membuat orang itu menghilang dari Haixi. Nyonya Sen adalah nyawanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Kau sudah mendengarnya. Maka cepat lepaskan aku dan Xiao Bao. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Sen Fu Chen, kenapa kau tidak mengerti? Sekarang berhenti masih sempat. Tunggu Sensei Yuan datang. Benar-benar tidak akan sempat lagi. Kau akan menyesal. Kau bilang kau istri CEO, kan? Baiklah, sebentar lagi manajer Li akan mengirimiku foto istri Presiden Sen. Sekitar 3 menit lagi. Kau berani berbohong, maka aku akan menganggapnya sebagai rasa hormat kepada teman sekelas lama. Membuatmu benar-benar tidak bisa mengangkat kepalamu lagi. Kenapa belum kembali? Presiden Sen, ini tanda terima kue. Mohon konfirmasinya. Zhang Yanin. Siapa dia? Kenapa yang menandatangani bukan istriku? Ini. Dia. Dia bilang dia istri Presiden Sen. Apa? Lepaskan aku. Ibu. Nak, jangan bergerak. Tunggu Tuan Sen selesai urusannya. Lalu kau bisa bertemu ibumu. Ibu. Nak, ada apa denganmu? Ibu. Sen Fu Chen, aku tidak tahu apa yang sebenarnya kau khawatirkan. Aku, entah menikah dengan Sensei Yuan atau dengan siapapun, tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada hubungannya. Karena kau telah menghancurkan kehidupan masa laluku. Kau ingin meminjam namaku untuk meminjam 1 juta. Grup Ning akan go public. Saham pasti akan melonjak. Kau ingin menggunakan 1 juta untuk berinvestasi. Hanya perlu modal awal ini, maka apapun yang kau lakukan nanti akan berhasil. Kau gagal memulai bisnis dan menanggung hutang 2 juta. Sen Fu Chen, bukankah lebih baik bagimu untuk fokus bekerja? Aku hanya ingin hidup baik denganmu. Memiliki anak bersama. Tifu. Percayalah padaku. Ini yang terakhir kalinya. Asal kau meminjamkanku uang ini, aku akan hidup baik denganmu. Oke. Bagaimana? Hentikan pikiran itu. Aku tidak akan meminjamkannya. Dugaanku dulu benar. Saham grup Ning melonjak. Jika kau meminjamkan uang itu, maka aku tidak akan terlilit hutang. Zhou Tifu,
Ini semua salahmu. Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Aku tidak ingin bicara denganmu di sini lagi. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalikan anakku. Tuan Sen. Itu, bayi itu kenapa-napa? Ada apa dengan Xiao Baoku? Sepertinya dia susah bernapas. Sangat tidak nyaman. Ini buruk. Xiao Baoku terkena serangan asma. Kau mau pergi kemana? Xiao Baoku terkena serangan asma. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Fu Sen, lepaskan. Kau benar-benar hebat. Tiwu, bukan hanya kau yang tahu cara berakting. Anak yang kau datangi juga sangat pandai berakting. Aku peringatkan kau. Kau boleh melakukan apapun padaku. Tapi anakku, jika terjadi sesuatu, aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan menghabisimu. Tiwu, nada bicara macam apa itu? Jelas kau, yang memprovokasi kami lebih dulu. Kau benar-benar punya anak? Apakah itu benar-benar anakmu? Iya. Sudah kubilang, berkali-kali. Apalagi yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Kau bilang, kau mencintaiku. Kau hanya akan menikah denganku. Hanya punya anak denganku. Tapi kau mengkhianatiku. Mengkhianati. Fu Sen, lihat lebih jelas. Istrimu adalah Yaran. Hanya karena kita pernah saling mencintai. Aku tidak boleh menikah, tidak boleh punya anak, di kehidupan sebelumnya kita. Di kehidupan sebelumnya kita adalah suami istri. Tapi ingatlah, kau yang melepaskanku lebih dulu. Fu Sen, aku tidak ingin bicara banyak denganmu lagi. Aku ingin pergi menemui anakku. Jangan harap. Apa yang kau lakukan, Fu Sen? Kenapa kau tidak mendengarkan orang lain? Kau benar-benar ingin membunuh seseorang? Wu. Tidak. Aku tidak percaya kau punya anak. Di kehidupan sebelumnya, kau menyerahkan kariermu untukku. Menyerahkan hidupmu. Kau sangat mencintaiku. Bagaimana kau bisa memiliki anakmu sendiri? Fu Sen, apa yang kau bicarakan? Kehidupan sebelumnya apa? Tuan Sen, kau mabuk, kan? Apa yang kau bicarakan? Fu Sen, lepaskan. Suamiku adalah Zeiyuan. Jika ada di antara kalian, bisa membawakan Xiao Bao padaku. Aku akan membayar kalian. Berapapun yang kalian minta, akan kuberikan semuanya. Lihat siapa yang berani. Tiwu, kau ingin menyelamatkan anakmu, kan? Baiklah. Aku beri kau kesempatan. Asal kau berlutut dan memohon padaku, aku akan membiarkanmu mencarinya. Apa katamu? Asal kau berlutut. Aku akan benar-benar percaya, itu anakmu. Aku akan membiarkanmu pergi. Baik. Aku berlutut. Benarkah? Di kehidupan ini kau benar-benar sudah menikah? Sekarang, bisakah kau melepaskanku? Orang yang sombong sepertimu, jika itu bukan anakmu, kau tidak akan berlutut. Xiao Bao, tunggu ibu. Panggil semua petugas keamanan hotel ke sini. Sepertinya istriku mengalami sesuatu.
Fu Shen, kata-kata yang baru kau ucapkan. Jelaskan padaku dengan jelas. Kehidupan sebelumnya yang kau bicarakan. Apa maksudnya? Ya Ran. Nanti akan kujelaskan padamu. Sudah 7 tahun. Masihkah di hatimu ada Tiwu? Atau 10 tahun ini, kau masih berhubungan dengan Tiwu? Tiwu. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau berani di belakangku, mencari suamiku. Kau tidak boleh pergi. Jelaskan padaku, kau tidak boleh pergi. Apalagi yang harus kukatakan? Sudah cukup jelas kukatakan. Aku punya suami, punya anak. Lepaskan. Halo Direktur Shen. Tiwu, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Katakan padaku, siapa sebenarnya suamimu? Shen. Z. Yuan. Ini foto yang manajer Li suruh aku kirimkan padamu. Foto istri Direktur Shen. Foto Nyonya Shen. Sudah terkirim. Kau yakin kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya, kan? Sudah terkirim. Maka lihatlah baik-baik. Orang di foto itu. Siapa sebenarnya? Ada apa, Fu Chen? Siapa yang ada di foto itu? Tidak mungkin. Zhou Tifu, bagaimana mungkin dia istri orang terkaya? Fu Chen, katakan padaku. Bukankah kau pernah berkencan dengan Zhou Tifu? Kau tidak tahu identitasnya? Zhou Tifu, mungkinkah dia benar-benar istri orang terkaya? Tapi kita baru saja menindasnya seperti itu. Lalu kita. Semua orang bilang Direktur Shen sangat menyayangi istrinya. Kita malah memperlakukan istrinya seperti itu. Jika Zhou Tifu ini adalah istri orang terkaya, lalu tanda terima kue. Jika Direktur Shen melihatnya. Fu Chen, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Terlambat. Aku sudah mengingatkan kalian, berkali-kali. Kalian sendirilah yang ingin mencari maut.